dan di video kali ini gue akan preview Game Week 12. Setelah kita selesai international break, saatnya kita memikirkan lagi tim kita untuk di Game Week 12 ini dan seterusnya ya. Dan seperti biasa, di preview gue akan bahas jadwal pertandingan dan berita tim. Lalu juga gue akan bahas isu atau topik yang lagi hangat di Game Week tersebut. Dan pertama-tama seperti biasa gue bakal bahas jadwal pertandingan dulu. Di sini gue udah tandain ya yang menurut gue bisa kita target dan menurut gue diferensial. Yang target itu pertama-tama gue mau bahas Leicester versus Chelsea. Leicester di kandang dengan Vardy yang lagi lagi leto ya kayaknya ya. Di 3 game week terakhir si Vardy ini cuman bikin 2 atau 3 shot gitu. Pokoknya yang jelas dia nggak kelihatan. Menurut gue sih walaupun Leicester di kandang, Chelsea definitely unggul di sini dengan attackingnya yang lagi ya cukup bagus lah ya walaupun tanpa Lukaku, tapi si Chilwell dan James bisa jadi ancaman bagi lawannya. Dan defense-nya seperti yang kita tahu seperti biasa bagus banget walaupun kemarin lawan Burnley itu satu sama ya seri. Tapi menurut gue sih Chelsea main di tandang di sini bisa menang dan ya definitely gue unggulkan Chelsea di sini. Lalu selanjutnya Norwich versus Southampton. Norwich baru tunjuk pelatih ke Dean Smith ya. Dean Smith jadi pelatih barunya setelah dipecat dari Aston Villa. Tapi sih menurut gue Norwich under Dean Smith nggak banyak perubahan lah ya. Karena Dean Smith bukan tipe pelatih yang bisa membawa banyak perubahan begitu. Dan Southampton walaupun ditandang menurut gue sih cukup unggul di sini. Kalau gue punya Adam Armstrong gue pasti mainin, dan karena gue punya Livramento lawan Norwich sih menurut gue Southampton bisa clean sheet ya. Jadi definitely gue bakal mainin Livramento di sini. Lalu Watford versus MU ini menurut gue bisa jadi partai kebangkitannya MU ya setelah beberapa game week terakhir kalah gitu. Lawan Watford yang defense-nya enggak banget, menurut gue sih MU bisa cetak minimal 2 gol di sini karena ya kita tahu semua kualitasnya MU kayak apa ya. Menurut gue sih Ronaldo bisa banget diandelin di sini, makanya menurut gue sih Ronaldo bisa jadi opsi kapten selain Salah ya untuk di game week ini. Dan selanjutnya City versus Everton. City kemarin habis menang mudah lawan MU. Dan lawan Everton di kandang menurut gue sih ini bisa berlanjut lagi kemenangannya. Dan gue expect sih City bisa clean sheet ya. Jadi kalau kalian punya Cancelo itu bisa banget diandelin. Menurut gue Cancelo bisa kasih attacking threat di sini ya. Entah assist lagi gitu ya. Dan selanjutnya itu Spurs versus Leeds. Spurs versus Leeds ini menurut gue jadi partai pembuktiannya Conte ya. Seharusnya sih Spurs udah mulai nyetel dengan taktiknya Conte setelah 2 game week setelah 2 pertandingan di bawah Conte gitu ya. Yang pertama tuh lawan Vitesse, terus kedua tuh lawan Everton kemarin yang 0-0. Dan ya gue expect sih Spurs udah mulai nyetel gitu sama permainannya Conte. Jadi kalau kalian ngincer ngincer pemain Spurs, menurut gue sih pilih salah satu antara Kane dan Son, karena ini masih game week yang early ya untuk pilih dua-duanya. Menurut gue nggak worth it pilih dua-duanya. Dan Kane dan Son ini bakal gue bahas nanti di segmen lain. Dan Leeds sendiri itu sebenarnya walaupun ditandang, menurut gue sih bakal bisa cukup menyulitkan Spurs ya, karena Spurs defense-nya sebenarnya nggak begitu bagus, belum begitu nyetel. Kemarin gue lihat lawan Everton, sebenarnya Everton cukup membahayakan gawangnya si Lloris ya. Dan Leeds siapa lagi kalau bukan Rafinha yang bisa kita andelin ya. Jadi kalau kalian punya Rafinha, kalau menurut gue sih jangan dijual dulu. Worth it untuk di start karena gue sih melihat Rafinha bisa menyulitkan si Spurs ya. Lalu yang diferensial menurut gue adalah Aston Villa versus Brighton. Villa baru tunjuk pelatih juga ke Steven Gerrard, dan Gerrard ini kan
kalau gue baca dia suka main 4-2-3-1 ya. Tapi sekali lagi ini baru pertandingan pertamanya si Gerrard, jadi kita belum tahu Villa bakal main kayak gimana. Walaupun Villa di kandang sih, menurut gua Brighton tetap unggul di sini karena ya Villa beberapa game terakhir XG-nya jelek dan XG pun juga jelek ya. Apalagi sih ya Villa tanpa Ings juga di sini karena kayaknya masih cedera ya kalau nggak salah. Dan Brighton sebenarnya sih attackingnya juga nggak begitu bagus sebenarnya. Menurut gua Brighton susah di finishing walaupun XG-nya cukup besar. Tapi kalau kalian incer diferensial di sini, menurut gue Trossard worth it untuk dibeli karena Trossard itu main di depan ya sebagai striker. Dan kalau ini berlanjut bukan Mope yang dimainin, menurut gue sih Brighton si Trossard bisa skor gol lagi di sini. Lalu Burnley versus Crystal Palace. Eh, Burnley menurut gua walaupun kemarin baru seri sama Chelsea, tetap aja XG-nya nggak bisa diandelin ya. Tetap jelek menurut gua. Dan lawan Crystal Palace yang lagi naik daun, menurut gua Crystal Palace bisa unggul di sini. Dan Gallagher si pemain tengahnya ini jadi inceran banget akhir-akhir ini, dan menurut gua sih worth it untuk beli Gallagher di game week ini ya, karena si Gallagher ini cukup menyerang, statistiknya bagus juga, dan dia ini kan berperan sebagai box to box midfielder. Jadi menurut gua kalau Crystal Palace cetak gol gitu, menurut gua sih Gallagher bakal berperan di situ ya. Lalu Newcastle versus Brentford. Ini juga seru. Newcastle baru tunjuk pelatih juga ke Eddie Howe. Ini pertandingan pertamanya Eddie Howe, pertandingan resmi ya. Dan Brentford sendiri itu kemarin juga baru kalah lawan Norwich 2-1. Dan ini pertandingan yang cukup imbang ya kalau menurut gua. Menurut gua sih kedua tim bisa saling cetak gol. Jadi dari Newcastle gua bisa merekomendasikan si Wilson ngelawan Brentford yang tanpa kiper utamanya, dan terbukti ya dia udah 2 game week terakhir Brentford tanpa Raya tuh ancur-ancuran defense-nya dan gampang dibobol kayaknya ya, sampai lawan Norwich saja kalah. Tapi Newcastle under si Eddie Howe, itu si Eddie Howe sebenarnya mainnya nggak terlalu defensif. Waktu di Bournemouth juga mereka main ngepres tapi tetap aja defense-nya bakal jadi korban. Jadi menurut gua sih Brentford tetap layak untuk dimiliki asetnya, baik Tony maupun Mbeumo ya. Walaupun gue sebenarnya udah enak gitu sama si Mbeumo ini, tapi lawan Newcastle gue bakal hold dia, gue bakal mainin dia. Siapa tahu dia bisa gol di sini ya. Supaya semoga nggak PHP gitu. Dan pertandingan lain yang nggak gue tandain itu Wolves versus West Ham. Di sini menurut gue sih cukup imbang. Mungkin kedua tim bisa saling cetak gol, tapi gue nggak tahu ini pertandingan bakal berjalan bagaimana. Dan termasuk juga Liverpool versus Arsenal. Ini bukan karena gue fans Arsenal ya, tapi gue ngelihat sih Liverpool nih lagi mulai banyak cedera, dan gue ragu si Salah nih dengan tanpa pemain intinya si Liverpool ya, kayak si Henderson, terus Andy Robertson juga, terus si Firmino. Gue ragu Salah bisa perform kayak dulu lagi gitu, kayak game-game sebelumnya yang dengan pemain inti yang main semua gitu ya. Dan Arsenal sendiri itu defense-nya juga lagi bagus, dan secara permainan lagi bagus juga. Menurut gue sih Arsenal bisa ngelawan di sini lawan Liverpool, tapi tetap aja gua nggak mengunggulkan si Arsenal ya. Eh, Menurut gua Arsenal bisa ngelawan tapi bukan berarti menang gitu. Jadi ya cukup 50-50 di sini, tapi kalau salah sih menurut gua tetap bisa jadi opsi kapten di sini ya, karena we know what Salah can do gitu. Dan next gue mau bahas berita pemain, dan kali ini berita pemainnya nggak gitu banyak ya. Dan surprisingly
setelah international break nggak banyak yang cedera gitu kayaknya ya. Yang paling banyak cedera itu Liverpool, makanya gue bakal bahas Liverpool aja. Jadi dari Liverpool itu beritanya si Firmino itu bakal absen sampai pertengahan Desember karena dia injury hamstring ya, cedera hamstring. Dan apa yang bisa kita dapat dari berita ini tentunya adalah dengan absennya Firmino, si Jota bakal main terus ya. Dan Jota statistiknya sendiri kemarin gue juga udah bahas di video watchlist itu cukup bagus, dan menurut gue sih sebagai pemain cadangan, sebagai pemain yang beberapa game week nggak main juga, dengan angka yang kayak begitu menurut gue itu udah bagus. Dan ini bisa jadi pilihan lain si Jota kalau kalian nggak mau si Son ya. Mungkin si Jota bisa menjadi pilihan karena menurut gue sih potensi Jota dan Son eh, sedikit lebih unggul si Jota sih menurut gue ya, karena ya Liverpool saat ini memang dia are the better team aja gitu. Liverpool memang tim yang jauh lebih baik aja daripada si Spurs gitu ya. Tapi ya kembali lagi ini preferensi masing-masing. Lalu selanjutnya berita cederanya itu si Robertson, kabarnya juga hamstring juga cedera. Kemarin Scotland lawan Denmark itu si Robertson diganti di berapa tuh? Ya pokoknya dia terpaksa diganti gitu ya, di istirahatin mungkin di babak pertama kayaknya karena hamstring issue. Dan penggantinya Robertson itu kan pastinya si Tsimikas, dan Tsimikas itu sekarang harganya 3,9. Jadi Tsimikas sebenarnya nggak apa ya, bukan prioritas dan transfer. Tapi kalau kalian lagi wildcard sekarang, menurut gua sih worth it untuk beli Tsimikas gitu, untuk masukin Tsimikas ke tim kalian, karena eh, mungkin si Robertson ini cederanya agak parah, mungkin sampai pertengahan Desember juga kayak si Firmino. Kalau itu benar sih menurut gua si Mikas bisa jadi diferensial yang keren banget gitu ya. Next, gue mau bahas Q&A menjelang Game Week 12. Ini segmen baru di preview karena ya nggak banyak berita pemain ya hari-hari ini. Makanya gue mau bahas pertanyaan-pertanyaan yang muncul di video gue kemarin. Jadi pertama itu ada pertanyaan dari Kevin Utario. Thank you for the question, first of all. Jadi dia nanya, what do you think about Kane? I have two option planned for this game week. Jadi yang pertama, tuker Kane ke Vardy atau Wilson plus Son untuk gantiin Vardy sama Mbeumo. Dan dia punya striker itu Jimenez plus Antonio. Dan tim dia saat ini itu ada Ramsdale, Foster, Tea, Cancelo, Chilwell, Livramento, Davi, Salah, Foden, Rafinha, Mbeumo, Brownhill, dan Vardy, Jimenez, Antonio. Dia punya dua free transfer plus 1.9 million in the bank. First of all, a great team, and once again, thank you for the question. Ini option plan yang bagus menurut gua. Menurut gue sih Mbeumo nggak harus dijual sekarang karena lawan Newcastle ya, gue tadi bahas. Menurut gue sih bisa juga Rafinha yang diganti gitu ke Son gitu ya, karena Mbeumo lebih murah, lo bisa bench dia, sementara Rafinha lebih mahal. Dan kalau dijual itu lo bisa save money juga ya daripada jual Mbeumo. Tapi dari dua option plan ini, menurut gue ini bakal berpengaruh banget sama future transfer lo ke depannya. Karena dengan gambaran gue adalah kalau lo pilih Kane untuk di game week ini, lo pasti bakal tuker dia di game week 16 itu ke Ronaldo karena jadwal MU bagus banget mulai dari game week 16. Sementara kalau Son itu lu bakal tuker dia ke Fernandes pastinya. Menurut gua
Kedua plan ini sama-sama bagus ya, walaupun gua kemarin balas itu gua lebih suka plan pertama, tapi setelah gue pikir-pikir lagi, kedua plan ini cukup bagus. Walaupun gue bilang juga Wilson agak meragukan ya, tapi lama kelamaan gue mulai consider Wilson juga untuk di game week ini. Eh, First gue mau bahas ini dulu sih, mau bahas jadwalnya MU di bulan Desember sampai Januari. Eh, Jadwal MU itu mulai dari game week 15, yaitu di awal Desember tuh udah bagus. Jadi di game week 15 itu dia lawan Crystal Palace, 16 Norwich, 17 Brentford, Brighton, Newcastle, dan ya pokoknya dari game week, kalau gue bilang sih dari game week 16 sampai game week 22 itu jadwal MU bagus dan pastinya bakal jadi target untuk beli pemainnya MU ya, terutama penyerangnya. Dan ini jadi dua pilihan, menurut gua ada dua pilihan, beli si Fernandes atau si Ronaldo. Menurut gua sih untuk sekarang, mengingat bulan bulan Desember itu bulan yang sibuk karena Boxing Day, pemain harus main cuman jeda 2-3 hari gitu ya. Jadi setelah game week jeda 2-3 hari dia harus main lagi, dan begitu seterusnya sampai Januari gitu ya. Menurut gua kita butuh pemain yang eh, build like a machine gitu. Yang pasti main tiap hari gitu ya, pasti main tiap game week, dan menurut gua Bruno adalah pemain itu gitu. Bruno pasti bakal main tiap game weeknya, karena ya kita lihat aja musim lalu Bruno jarang absen ya, selalu main, mau dia capeknya kayak apa apa juga kayaknya tetap main si Bruno ini. Dan role-nya Bruno di MU itu kan sangat penting ya, selain si Ronaldo. Sedangkan si Ronaldo sendiri itu kan sebenarnya bisa juga digantiin sama Rashford atau Cavani atau Martial juga gitu ya di depan. Jadi menurut gua sih, mengingat Ronaldo usianya udah tua ya, udah 30 berapa, 36 gitu. Menurut gua sih dengan faktor umur seharusnya si Fernandes lebih fit dan seharusnya Fernandes lebih sering main di sini. Jadi menurut gua sih untuk pilih Son di game week ini lalu ditukar ke Fernandes nanti di game week 16 itu pemilihan keputusan yang sedikit lebih bagus daripada Ronaldo ya, tapi kita nggak tahu nanti siapa yang skor poin lebih banyak ya, apakah Kane atau Son gitu. Tapi menurut gua sih tetap Son tetap favorit ya. Dan soal Kane atau Son lebih bagus mana, menurut gua kita harus bandingin kedua pemain ini ya, side to side. Dan ini udah gua sediain angkanya, dan kalau kalian lihat dari grafiknya dulu, udah kelihatan ya sebenarnya kalau Kane itu lebih ke assist, lebih ke chances created, sedangkan si Son ini lebih ke expected goals dan uh, ya dia lebih condong ke arah gol ya. Sementara si Kane memang lebih condong ke arah assist. Dari angkanya sendiri sebenarnya nggak gitu jauh ya, nggak gitu beda jauh, karena dari game week 8 sampai game week 11 si Kane dan Son ini sama-sama cetak satu gol. Si Kane assist 1, sementara si Son belum. Lalu shot in the box-nya Kane 4, si Son 3. Lalu shot on target itu sama-sama 2. Tapi XG-nya itu jauh lebih tinggi Son, yaitu 1,34, sedangkan si Kane itu 0,58. Dan secara expected assist itu si Kane unggul di sini karena dia 0,94, sementara si Son itu 0,42. Menurut gua angka ini eh, nggak gitu bisa jadi pegangan kita, karena ini angka dari si Nuno melatih ya. Sejak di game 8 kan si Nuno masih melatih, sementara sekarang manajernya itu si Conte. Jadi menurut gua beda manajer pastinya beda taktik,
dan beda juga performa pemainnya. Jadi menurut gue ini nggak bisa jadi patokan juga. Tapi sejauh ini sih memang Kane dan Son belum berbuat banyak, tapi lebih lebih menarik Son ya menurut gue. Walaupun Kane unggul di beberapa aspek gitu ya. Jadi antara Kane dan Son menurut gue sih pilihan masing-masing aja, karena potensinya menurut gue masih sama. Tapi menurut gue sih jangan terbuai sama hasil international break kemarin, karena si Kane ini baru cetak 7 gol ya dari dua pertandingan kemarin, lawan Albania sama lawan San Marino. Lawan Albania si Kane tuh cetak hat-trick, lalu lawan San Marino dia cetak 4 gol dalam satu pertandingan. Itu gila emang gitu. Tapi kita harus ingat bahwa apa, tim-tim di Premier League itu bukan tim-tim model Albania atau si San Marino ya. Kualitasnya pastinya jauh lebih baik, dan menurut gua Kane bisa bagus di timnas, tapi kalau di Spurs belum tentu ya. Tapi kalau Son, menurut gua Son bisa bagus di timnas dan bisa juga bagus di Spurs gitu. Jadi ya menurut gua sejauh ini gua lebih mengunggulkan Son sih. Dan kalau tadi gua bandinginnya sama Son yang midfield, gue coba bandingin sama Wilson yang sama-sama forward ya, dari game week 8 sampai game week 11. Itu kayak apa statistiknya. Ternyata Wilson juga nggak lebih jelek daripada si Kane gitu, yang jauh lebih murah. Tapi si Wilson sejauh ini unggul di beberapa aspek ya. Wilson ini udah cetak 2 gol dari 4 game week terakhir. Shot in the box-nya 5, lalu shot on target 2, terus XG-nya 0,74, dan expected assist-nya memang nggak bagus ya, 0,04, jadi lebih unggul si Kane. Menurut gua kalau dengan kualitas begini, dengan data yang seperti ini, menurut gua sih lebih worth it Wilson ya, karena nggak beda jauh, dan Wilson pun jadwalnya juga bagus untuk 3-4 game week selanjutnya. Dan menurut gua karena trennya forward, trennya strikernya juga lagi nggak bagus akhir-akhir ini. Striker lagi nggak banyak cetak gol gitu ya. Mendingan sih menurut gua pilih Wilson daripada Kane, karena ya jauh lebih murah, dan lo bisa save the money untuk upgrade pemain lain ya, mungkin di midfield atau di defender. Sejauh ini sih gue lebih prefer Wilson daripada Kane. Jadi kesimpulannya adalah Kane dan Son itu sama-sama bagus, tapi Kane dengan Wilson menurut gue lebih bagus Wilson. Jadi kombinasinya adalah Son dan Wilson. Jadi memang pilihan kedua akhirnya gue nilai lebih bagus ya. Dan terakhir gue mau bahas 3 opsi kapten terbaik untuk di game week 12 ini. Yang pertama adalah Reece James lawan Leicester. Menurut gue sih James bisa menghasilkan sesuatu di sini, baik assist maupun gol ya. Karena Leicester itu XG-nya sebenarnya nggak begitu jelek, nggak begitu bagus juga. Dia ranking 10 dengan 16,14 total XG-nya. Tapi si Leicester ini lebih sering chances conceded-nya itu dari sebelah kiri, yang mana sebelah kirinya Leicester adalah sebelah kanannya Chelsea. Dan kita tahu James di sebelah kanan Chelsea itu sangat attacking. Dia suka masuk ke kotak penalti, dan dia suka shot juga, rajin buat shot. Jadi menurut gue sih ini bisa jadi differential captain ya untuk di game week ini. Lalu next itu Ronaldo versus Watford away. Watford sendiri XG-nya itu ketiga paling banyak dengan 20,17, dan menurut gua sekali lagi ini jadi partai kebangkitannya MU di sini lawan Watford. Menurut gua sih MU pasti menang, nggak mungkin nggak ya kayaknya. Dan menurut gue sih kalau Ronaldo main pasti dia bakal cetak gol di sini, dan Watford
defense-nya jelek, dan ya ini jadi peluang besar untuk Ronaldo cetak gol, dan gue expect sih MU bisa menang lebih dari 2 gol sini. Jadi Ronaldo itu bisa jadi opsi kapten ya. Dan next itu adalah pastinya si Salah. Lawan Arsenal di home, Arsenal sendiri XG-nya itu 17,83, ranking 7, jadi nggak terlalu bagus, nggak terlalu jelek juga. Dan Arsenal udah improve akhir-akhir ini dari segi defense. Dan Salah sendiri sebenarnya tetap favorit untuk jadi kapten, dan gue expect bakal jadi kapten tertinggi juga untuk di game week 12. Tapi gua ragu Salah bisa perform seperti di game-game sebelumnya, karena beberapa pemain inti Liverpool itu cedera ya, kayak Robertson dan si siapa namanya, si Henderson juga gitu, dan Firmino juga. Jadi menurut gua sih tanpa beberapa pemain inti Liverpool mungkin akan mempengaruhi Salah gitu ya secara performa. Tapi ya kita tahu semua Salah is Salah, dia nggak butuh banyak peluang, dan lawan tim apa aja sebenarnya dia bisa cetak gol ataupun assist. Tapi lawan Arsenal mungkin Arsenal jadi partai yang agak sulit ya, karena setelah si Liverpool kemarin juga kalah lawan West Ham gitu. Surprisingly West Ham bisa menyulitkan Liverpool, dan gue expect memang seperti yang gue sebutkan tadi juga, Arsenal bisa menyulitkan Liverpool walaupun nggak pasti menang ya. Jadi gue sih ragu Salah bisa haul di sini. Jadi mungkin Salah bisa cetak gol, tapi ya mungkin nggak sebesar kayak yang game week sebelumnya ya. Oke, mungkin segitu aja video dari gua. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa like dulu, share, dan subscribe. Dan jangan lupa nyalain notifikasinya untuk dapetin tips-tips FPL dari gua setiap minggunya. Dan kita ketemu lagi di tim pick gua untuk di game week 12. Gue FPL Jon Snow, and I see you on the next video. Bye.